Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran matematika. Dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang diferensial. Dan ini pada pertemuan yang kedua. Masih bersama saya, Pak Surajiono. Dan sekali lagi, Anda bisa memperhatikan buku Mahkota Matematika kelas 12 halaman 67. Baiklah, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua dan kita mendapatkan manfaat dari belajar kita kali ini. Baik, saya ulangi bahwa kemarin kita sudah mendapatkan rumus-rumus diferensial. Rumus yang pertama adalah jika Y sama dengan A, maka Y aksen adalah 0. Kalau nggak ada X-nya, maka ini turunannya 0 atau Y aksennya. Kemudian rumus yang kedua, jika Y sama dengan A, X pangkat N, jadi ada ini bilangan, ada X variabel ya, adalah N pangkat, maka nanti turunannya atau Y aksennya adalah ini N-nya dikalikan di depan, kemudian pangkatnya dikurangkan 1. Nah, kemarin sudah contoh ini ya. Ini contoh yang terakhir kemarin. Fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x kuadrat dikurangi 8 tambah dikurangi x ditambah 8. Maka ini kita kerjakan satu-satu menggunakan rumus 1 atau 2 yang tepat. Nah, kita pandang yang ini dulu ya. Maka ini ya, f aksennya adalah 4 kali 5, ini 4-nya kurangi 1. Kemudian yang ini menjadi 2 kali 7. Ini plusnya tetap plus. Ini 2 kurangi 1 pangkatnya. Yang ini adalah 1 kali 1. Ya, jadi 1. Ini pangkatnya 1 kurangi 1. Yang ini 8-nya ini menurut ini menjadi 0. Sehingga ini kita sederhanakan. Ini menjadi 20x pangkat 3. Yang ini 14x pangkat 1. Ini 1 min 1x pangkat 0. Ininya menjadi hilang. Kemudian ini satunya nggak perlu ditulis, ini x pangkat 0 nggak perlu ditulis. Inilah bentuk akhirnya. Kemudian sekarang perhatikan ini. Nah, nanti akan menjadi seperti ini, bahwa bentuk ini fx sama dengan 2x kali 4x pangkat 3 dikurangi 5. Nah, ini bentuk ini tidak sesuai dengan rumus yang sudah ada, yaitu bentuk ax pangkat n ya. Ini belum bisa dicari f aksennya. Karena apa? Karena belum bentuk standar, yaitu sukunya terpisah untuk bentuk ax pangkat n. Sedang ini masih bersatu atau ada kurungnya, sehingga ini perlu kita hilangkan dengan cara mengalikan. Kalau kurung ini artinya kali, dan kita kalikan ya, satu-satu ini ya, ini kalikan 2x kali 4x pangkat 3, dan ini dikurangkan dengan ini 2x kali min 5, sehingga bentuknya menjadi ini kali ini ya, 2 kali 4 8 x kali x pangkat 3, berarti x pangkat 4, yang ini menjadi min 10x. Nah, demikian ini sudah terpisah, bentuknya sudah menjadi kayak gini, sehingga ini bisa kita cari f aksennya. Sehingga untuk yang depan 4 kali 8 ya, 4-nya dikurangi 1, ini yang belakang 10 ya, dan 10 ya, ini ada satunya maka dikalikan 1. Kemudian ini atasnya jadi dikurangi 1, dan ini menjadi 32 x pangkat 3, 4 kurangi 1, yang ini pangkat 0, sehingga tinggal ditulis 10 saja. Inilah hasil dari f aksen x. Nah, nanti kalau ini ada 3 suku ya kalikan satu-satu, atau nanti contoh yang ke-12 kayak gini. Ini juga belum standar ini. Nah, silakan dikerjakan sebagai latihan bagaimana caranya, yaitu dengan dikalikan satu-satu terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Silakan mencoba. Kemudian berikutnya ya, kita akan membicarakan tentang rumus 3, yaitu untuk Y sama dengan A
kali U pangkat N dengan U-nya adalah merupakan fungsi X. Maka Z aksennya sama rumusnya. Ini ya, N, ini X-nya tadi diganti U, maka ini tetap N-nya dikalikan di depan. Ini N-nya pangkatnya dikurangi 1. Cuman ada tambahannya, kalau tadi X ya cukup berhenti di sini, tetapi kalau ini U, maka ini dikalikan U aksen. Contoh ya, contoh yang ketiga, tentukan turunannya. Misalnya begini. Nah, ini ya. Ini 3, ini bentuknya A-nya 3, ini U-nya adalah 4x kuadrat min 5. Ini N-nya adalah 6. Nah, jadi ini bentuknya adalah 3U pangkat 6. Sehingga ini U-nya adalah 4x kuadrat. Ini yang di dalam kurung ini namanya U ya, min 5. Nah, karena nanti kita butuh U aksen, maka kita cari U aksen. U aksennya adalah seperti tadi, 2 kali 4, 8, 2 dikurangi 1, 1, nggak usah ditulis. 5, ya, 5 dicari aksennya adalah 0. Sehingga ini U aksennya adalah 8x. Maka menurut tadi ya rumusnya ini kita tulis dulu, maka ini adalah NA kali U pangkat N-1 kali U aksen. Ya, N-nya berapa ini? N-nya adalah 6. Ya, A-nya 3. U-nya ini N kurangi 1 berarti 6 kurangi 1. Ya, ini 6. Kemudian U aksennya apa? 8x. Maka ini kali 8x. Ini 6 kali 3 berapa? 18. U pangkat 5. Masih kali 8x. Nah, sekarang U-nya kita ganti. Ganti apa? Ganti ini. Karena U-nya ini. Ya, 18 ini U-nya ganti ini pangkat 5. Masih kali 8x. Nah, kemudian yang di dalam kurung biarkan begitu, yang di luar kurung kita kalikan. 18 kali 8 X berapa? Lah 144 X kalikan 4x kuadrat pangkat 5. Inilah hasil akhir dari Z aksen. Kemudian yang keempat ada rumus lagi, kalau bentuknya itu adalah bentuk pembagian U dibagi V atau U per V, maka nanti untuk mencari Y aksennya adalah ada rumusnya ini. U aksen kali V dihafalkan. Kalau U per V maka U aksen kali V dikurangi U kali V aksen. Nah, ini yang atas diaksenkan dulu, dikurangi ini yang bawah diaksenkan, kemudian yang bawah dikuadratkan. Nah, contoh yang keempat. Misalnya ini, tentukan turunannya. Nah, ini Z sama dengan 4x tambah 5 per 2x min 3. Nah, ini adalah U per V. Nah, maka rumusnya adalah ini. Y aksennya adalah, ini kita tulis lagi di sini. U aksen kali V, U kali V aksen per V aksen. Nah, cuman sekarang kita harus mencari ini dulu. U aksennya apa? V aksennya apa? Maka ini U-nya ini ya. Nah, ini U-nya adalah 4x tambah 5. Kalau disuruh mencari U aksennya adalah ini 4x menjadi 4, ini menjadi 0. Berarti U aksennya adalah 4. Ini 4 tambah 0 adalah 4. V-nya ya, ini 2x min 3, maka ini 2x menjadi 2 ya, karena apa? Ini kan 1 kurangi 1 nanti 0, berarti hilang x-nya. Jadi V aksen adalah 2. Sehingga ini dari sini dan sini kita masukkan di rumus ini. Y aksen adalah U aksen berapa? U aksennya 4. Maka kita tulis 4 ya, ini per dulu 4. V-nya apa? V-nya adalah ini. Kita tulis di sini langsung ya. Jadi U aksen V. U aksennya 4, V-nya adalah ini. Kemudian dikurangkan U ya, dikurangi U. U-nya ini ya. U, V aksennya adalah 2. Nah, V yang bawah kasih kuadrat. Kemudian kita kalikan satu-satu, buka kurungnya ya. Yang bawah tetap, yang atas
8x, 4 kali 2 8x, ini 4 kali min 3 min 12. Ini berarti min di sini itu menguasai yang sini, atau ini terpengaruh semuanya oleh min ini ya. Sehingga ini 4 kali 2 adalah 8. Ini berarti x, berarti ini min 8x, ini 5 kali 2 min 10. Bawahnya tetap, sehingga ini kita lihat, kita satukan yang ada variabelnya, pangkatnya sama. Berarti ini 8x sama 8x, ini pangkat 1 pangkat 1, berarti bisa disatukan 8 ya. 8x ya. Ya, ini y aksanya kita tuliskan di sini. 8 yang bawah tetap, yang atasnya menjadi 8 kurangi 8 ya, ini dengan ini ya, habis jadi 0, berarti tinggal min 12 min 10. Berapa? Min 12 min 12 adalah min 22. Inilah hasil akhir dari y ya, sama dengan 4x plus 5 dibagi 2x min 3. Ini adalah y aksenya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan y sama dengan fx ya, dan dibentuknya adalah kayak gini, bentuk pangkat 3, ax pangkat 3 tambah sini bx tambah cx tambah d, ini misalnya ada b ya, sini ya harusnya ada b. Kemudian a-nya positif ya, a-nya positif, maka kira-kira gambarnya itu kayak gini. Kalau ini a-nya positif, ini pangkat 3, itu gambarnya kayak gini. Naik, turun, naik ya. Naik, turun, naik. Kalau ini pangkat 3 dan ini a-nya ini adalah positif. Nah, maka ini titik P, ini titik Q ya. Maka titik P dan titik Q itu disebut titik puncak atau titik stasioner ya, atau titik belok atau titik balik. Tadi naik terus turun, tadi turun terus naik, maka ini namanya titik balik ya. Titik balik. Nah, P disebut titik puncak atau titik balik maksimum. Titik Q ya, titik balik atau titik puncak minimum. Nah, nanti ya, titik balik, titik puncak itu disebut juga titik stasioner ya. Jadi ini y sama dengan fx ini akan mencapai ya titik stasioner ya. Nanti ya, kemudian selanjutnya sebentar dulu ya. Ini misalnya ini kita bagi daerah ya, ini daerah 1. Dari P ke kiri daerah 1, kemudian dari P ke Q ini daerah 2, kemudian dari Q sampai terus seterusnya ya, ini karena panjang sebenarnya grafiknya, ini daerah 3. Maka ya, ini daerah 1 dan daerah 3 itu disebut fungsi naik. Nah, naik kalau kita berjalan dari kiri ke kanan, jadi ini perjanjiannya melihatnya dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan, dari X yang kecil menuju X yang besar, dari 0, 1, 2, dan sebagainya. Jadi ini naik, turun, naik. Nah, kemudian ini daerah 2 disebut fungsi turun. Nah, selanjutnya nanti fungsi ini akan mencapai stasioner apabila turunannya f aksenya itu sama dengan 0. Ada di sini ya, kalau ini f itu kita cari f aksennya itu nanti harganya 0. Nah, kemudian nanti ini misalnya ini titik puncaknya itu pada x sama dengan p, x sama dengan p ya, nanti ketemu berapa aja ya. Misalnya P, karena ini TP untuk mudahnya, di sini X sama dengan Q, ya. Maka Fx mencapai stasioner untuk X sama dengan P. Nah, ini stasioner. Atau X sama dengan Q, ini titik stasioner. Nah, nanti ada hubungannya antara Fx sama dengan 0 dan X sama dengan P dan X sama dengan Q. Kemudian Fx naik pada interval ini. Nah, X kurang dari P, kalau ini P, maka di sebelah kirinya P ini
atau di sebelah kanannya Q, nah ini namanya interval naik, yaitu daerah 1 atau 3. Ini naik, ini daerah 1 atau 3. X sebelah kirinya P dan X sebelah kanannya Q. Kemudian Fx itu turun pada interval X antara P dan Q atau di daerah 2. Nah, selanjutnya ini kalau fungsi itu demikian ini sebenarnya Fx Ax pangkat 3, tetapi dengan A ada tanda negatifnya, ini A-nya ada tanda negatifnya nanti, ya, maka gambarnya demikian ini. Kalau tadi naik turun, kemudian ini turun, naik, turun. Jadi gini tanda kalau ada negatif begini, ya, turun dulu, baru naik, terus turun. Nah, ini sama, ya, titik P, ini titik Q, sama seperti tadi, ya, titik stasioner, cuman ini menjadi titik puncak maksimum dan puncak minimum. Ini minimum, P-nya minimum, salah ini ya. Ini Q-nya maksimum, kebalik. Nah, ini belum diedit tadi, ya maaf. Nah, kemudian ini daerah 1 lagi, ini daerah 2, daerah 3. Maka nanti ini ya di daerah 1 dan 3 itu nanti namanya titik atau fungsi turun, sedang yang naik itu daerah 2. Nah, kemudian Fx mencari stasioner apabila Fx-nya sama dengan 0, seperti tadi. Nah, ini juga sama, ya. Jadi nanti untuk X sama dengan P atau X sama dengan Q, itu merupakan titik, ya, stasioner. Fx akan mencapai stasioner untuk X, P, dan Q. Ya. Kemudian ini kebalik, kalau tadi naik, ya, menjadi turun intervalnya. Jadi yang tadi itu naik itu di sini, sekarang yang naik itu di tengah ini, naik di satu interval, satu tempat. Yang turun itu di 2 tempat, itu di daerah 1 atau 3. Nah, jadi kebalikannya. Nah, baiklah. Sekarang contoh yang selanjutnya. Ini suatu pilihan ganda, ya. Titik stasioner dari fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 7 adalah, nah, suruh milih A, B, C, D atau E jawabannya. Dan ini bisa dilihat di buku mahkota kelas 12 halaman 69, ya, nomor 6, soal nomor 6. Soal jawab, ya, ini saya jelaskan di sini. Nah, penyelesaiannya adalah, ya, ini Fx ini stasioner kalau Fx-nya sama dengan 0. Ini, ya, kita berbicara tentang stasioner, maka Fx aksennya adalah 0 tadi kita sampaikan tadi. Maka ini kita tulis dulu, ya. Ini kita cari F aksennya. Nah, seperti tadi rumusnya, 3-nya di depan kurangi 1, ini menjadi 3x kuadrat ini 6x, ya, ini kurangi 9 sama dengan 0. Nah, ini kita akan mencari X dari sini. X-nya berapa? X ketemu berapa? Sehingga nanti ketemu P dan Q itu tadi. Nah, ini bisa dibagi berapa? Biar lebih sederhana, bagi 3 semuanya. Nah, bisa menjadi ini X pangkat 2, ini bagi 3, 2, ini bagi 3, 3. Maka ini untuk mencari X, ingat untuk memfaktorkan kelas 11, ya. Ini kita faktorkan menjadi bentuk perkalian. Sehingga ini kalau kita kalikan ini kali menjadi ini tambah ini menjadi ini, dan 3 kali min 1 menjadi min 3. Maka, ya, ini kita cari faktornya, kemudian kita simpulkan X plus 3 sama dengan 0 atau X min 1 0. Ini kita pindah ruas menjadi X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari berapa titiknya atau ke atasnya, puncaknya, ya. Untuk X sama dengan min 3 dulu. Kita ketemu X min 3, maka kita cari untuk X min 3, ya.
kita masukkan di sini. Ya. Ini berdasar nih tadi. Ya. Nah, efeknya kita masukkan di sini. Ya. Ini ambil dari sini. Ini min 3. X ganti min 3. Maka X-nya ini ganti min 3. Min 3 pangkat 3. Yang ini 3 kali min 3 pangkat 2. 9 kali ini min 3. Kurangi 7 tetap. Nah, sehingga kita hitung. Min 3 pangkat 3 adalah min 27. Ini juga plus 27. Ini plus 27 lagi. Ini min 7. Sehingga F min 3 adalah ini 20. Sehingga ketemu titiknya adalah min 3,20. Min 3,20. Kemudian yang kedua, X sama dengan 1. Ya, ini X sama dengan 1. Kita cari juga. Ya, kita gantikan ini 1. Ya, untuk X-nya kita ganti 1. Sehingga 1 pangkat 3. 3 kali 1 kuadrat. Dikurangi 9 kali 1. Dikurangi 7. Kita hitung. Ketemunya adalah sama dengan min 12. Sehingga titiknya 1, min 12. Dan kita dapatkan titik stasioner adalah min 3,20 dan 1, min 12. Atau ini adalah pilihan dari A. Ya, jawabannya adalah yang A. Satu lagi, fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 4x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 2 naik pada itulah. Sekarang disuruh mencari di manakah daerah mana, daerah 1, 2, 3-nya tadi. Nah, itu pilihan lagi ini apakah A, B, C, D atau E. Nah, berarti ya, ini di halaman 70 nomor 11. Baik, kita selesaikan. Sekali lagi harus mencari stasionernya. Kalau tahu stasionernya nanti tahu di mana naiknya, di mana turunnya. Tinggal sebelah kiri atau sebelah kanannya. Ini kita turunkan dulu. Ya, 4x kita tulis, kita cari F aksenya. Ya, seperti tadi 3 kali 4, 6 kali 2. Pangkatnya kurangkan 1, 2-nya menjadi 0. Menjadi seperti ini. Oh, bisa kita bagi 12 menjadi x kuadrat min x, sehingga kita faktorkan x kali x menjadi ini. Ya, betul. Dan ini x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Ya. Sehingga seperti tadi gambarnya kira-kira begini, ya, kira-kira begini. Kemudian kita cari X-nya 0 di sini, X-nya 0 di sebelah kiri, 1 kanan. Sehingga naik pada yang sebelah kirinya 0 dan sebelah kanannya 1. Inilah jawabannya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.